Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanan Febrian dengan NIM akhir 192. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang uji regresi linear sederhana. Sedangkan tujuan dari analisis regresi sederhana itu digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan syarat uji regresi linear sederhana yaitu valid dan reliable dan serta normal dan linear. Sedangkan dasar pengambilan keputusannya yaitu dapat memicu pada dua hal, yakni membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas yaitu 0,05. Jika signifikasi 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua yaitu membandingkan nilai T dengan B. F, yaitu jika nilai T tabel artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai T tabel artinya X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, oke, kita di sini kita sudah memiliki data tentang trace dan partisipasi. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Masuk ke variabel view. Kita beri nama di sini X, di sini Y. Nah, di sini kita ubah ke 0. Di sini kita ubah ke 0 juga. Di sini kita beri trust. Di sini partisipasi. Oke, langsung masuk ke data view. Kemudian kita input ya, yang kita miliki data di sini kita input, kita masukkan kepada SPSS. Kita copy dan kita pastekan di sini. Nah, lalu kita uji. Sini masuk ke analis, masuk ke regression dan linear. Kita masukkan yang trust di sini ke independent, sedangkan yang partisipasi masukkan ke dependent. Kita kosongkan di sini, kosongkan semua, langsung tekan OK. Kita sudah dapatkan di sini hasil dari uji regresi linear sederhana. Ini kita mendapatkan variabel interact dan remove. Mungkin saya sudah di sini sudah sediakan penjelasannya. Sedangkan penjelasan di sini yaitu yang dilingkari di sini seperti trust, partisipasi, dan enter. Sedangkan tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah variabel trust sebagai variabel independen.
Dan sedangkan partisipasi ini sebagai dependen, dan metode yang digunakan yaitu metode enter. Masuk ke yang kedua, yaitu yang didapatkan kita model Umari. Yaitu yang dilingkari di sini nilai dari R dan R score. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,463. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi yaitu R-score sebesar 0,25 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas trust terhadap variabel terikat atau partisipasi itu adalah sebesar 21,5%. Jadi pengaruh dari data yang kita dapatkan yaitu variabel trust dan variabel partisipasi, yaitu pengaruhnya 21,5%. Selanjutnya masuk ke ANOVA. Nah, biasanya ANOVA di sini diuji sebagai regresi linear ganda. Tapi di sini kita jelaskan juga. Dari output tersebut, nah di sini sudah dilingkari bahwa nilai F hitung ini di sini ya 13,951 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel trust X terhadap variabel partisipasi, yaitu variabel Y. Di sini ya. Nah, di sini ya. Itu ini 13,951 signifikansinya yaitu 0,000 ya. Nah, dan yang terakhir selanjutnya masuk yang terakhir ini, koefisien yang dilingkari di sini dari nilai B. Nah, diketahui nilai konstan yaitu A sebesar konstan di sini A sebesar 9,481, sedangkan nilai trust yaitu B koefisien regresi sebesar 0,438 sini ya. Nah, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis ini, persamaan regresinya rumusnya Y sama dengan A plus BX, yaitu Y sama dengan 9,481 ditambah 0,438X. Nah, persamaan tersebut dapat diterjemahkan konstanta sebesar 9,481 mengandung arti bahwa nilai koefisien variabel partisipasi adalah sebesar 9,481 sini. Nah, selanjutnya koefisien regresi X sebesar 0,438
Menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai trust, maka nilai partisipasi bertambah. Bertambahnya berapa? Yaitu 0,438. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y yaitu berpengaruh, yaitu bersifat positif. Nah, baik, selanjutnya pengambilan keputusannya. Bagaimana pengambilan keputusannya? Itu yang harus kita lingkari di sini, yaitu nilai T dan signifikasi. Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Pengambilan nilai signifikasi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000. Itu kurang dari 0,05 sehingga dapat disebutkan bahwa variabel trust berpengaruh terhadap variabel partisipasi atau variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan berdasarkan nilai T. Nilai T-nya kita diketahui bahwa T hitung sebesar T hitung ini sebesar 3,735. Yaitu lebih besar dari T tabel. Bagaimana kita mendapatkan T tabel? Di sini kita cara mencari T tabelnya. T tabelnya yaitu rumusnya A. Apa itu A? Yaitu 0,05 dibagi B dibagi N K1. Kita ketahui bahwa banyak dari data tersebut yaitu banyaknya 53. 53 ya. Banyak dari datanya 1, maka kita hasilkan hasil darinya 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025. 53 dikurangi 1 hasilnya 51. Sedangkan 0,025 dibagi 51 hasilnya 2,008. Maka hasilnya yaitu T hitung sebesar sebesar 3,735 yaitu lebih besar dari T tabel yaitu 2,008 sehingga dapat disebutkan bahwa variabel trust atau variabel X berpengaruh terhadap variabel Y yaitu variabel partisipasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.